Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau saat ini kita boleh kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk boleh masuk di dalam ibadah pada saat ini. Mari saya ajak kita semua untuk boleh bersaat teduh sejenak.
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sungguh begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berhenti kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Rahmat-Nya selalu baru. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat pujian, kita bersyukur kepada Dia. Besar,
setiamu, besar setiamu. Ganti musim apapun, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru, alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. sungguh besar kasih setia Tuhan. Besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadamu. Sungguh kasih setia Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saya yakin setiap hari dalam menjalani hidup kita saat ini, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sebagai manusia, kita juga sering kali berbuat salah, sering kali kita berbuat dosa. Di dalam berkata-kata seringkali kita melukai sesama kita. Di dalam pikiran kita seringkali mungkin kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari saja kita semua untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mengaku segala dosa-dosa kesalahan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang melimpah kasih setianya. Allah itu jugalah Allah yang pada saat ini mau menghampiri diri kita, menyapa diri kita, mengajak kita untuk boleh datang kepada dirinya, mengaku segala dosa kita. Kita menyadari di dalam hidup ini begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, begitu banyak dosa-dosa yang kita sudah lakukan, yang kita mungkin menyakiti sesama hari lepas hari. Mari mintalah pengampunan dari Tuhan.
hadapan Allah kami yang maha kudus, di hadapan Allah kami yang maha tahu segala isi hati kami, saat ini ya Tuhan, kami mau merendahkan diri kami dan mau mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah kami. Engkau mengetahui hati kami, Engkau mengetahui pikiran kami ya Tuhan. Ini kami hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu mau mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami jatuh ya Tuhan, ketika kami berjuang untuk lebih dekat kepada Tuhan, ada banyak godaan yang ingin merebut setiap hati kami. Kami seringkali mengikuti keinginan kami ya Tuhan. Kami tidak melihat sesama kami, bahkan kami meninggalkan keluarga kami demi keinginan diri kami. Ya Tuhan, ampuni setiap kami. Ya Tuhan, tolonglah kami bagaimana kami harus terus berjuang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk boleh memegang tangan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni kami ketika kami sering lalai dan tidak mempedulikan hati Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering menyakiti hati Tuhan dengan perilaku kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan, mau mengakui segala dosa kami. Dan biarlah darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib boleh mengampuni setiap kami. Tolong kami Tuhan, beranugerahlah bagi setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur oleh karena pengampunan Tuhan sudah diberikan bagi setiap kita. Dan oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 32 ayat 1 dan kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Setiap kita yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, mari saja kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita kembali mengikrarkan komitmen kita di hadapan Tuhan dengan kita boleh membaca dari 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian, carilah dahulu kerajaan Allah. Biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh menghantarkan kita memasuki kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita juga membutuhkan firman Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami bila apa yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan boleh meneguhkan iman kami. Juga Tuhan boleh menolong kami dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami betapa menyadari bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Tolong kami bagaimana kami harus melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Berharap semua dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, saya kembali mengingatkan kepada kita bahwa setahun ke depan ini tema-tema khotbah yang akan disampaikan akan terus berkaitan dengan keluarga Bapak Ibu. Jadi minggu pertama kemarin kita sudah membahas tentang keluarga dalam pemuridan. Kemudian minggu kedua kita membahas tentang keluarga dalam rencana Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang terhubung dengan Tuhan. Kenapa harus keluarga Bapak Ibu? Ya karena keluarga adalah sangat penting. Ya, di dalam keluarga kita mulai memberitakan firman Tuhan. Di dalam keluarga kita mulai mengajak anak-anak, mengajak keluarga kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam keluarga juga kita akan memuridkan. Oleh karena itu, saya akan membacakan bagi kita di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6 sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dengan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah keluarga yang terhubung dengan Tuhan. Kenapa harus keluarga? Seperti yang saya katakan tadi bahwa kenapa harus keluarga Bapak Ibu? Karena di dalam keluarga itu kita sudah mulai memberitakan firman Tuhan. Di dalam keluarga kita mulai mengajak anak-anak anggota keluarga kita untuk mulai memuridkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara dengan keterhubungan, dan kalau kita melihat perkembangan dunia teknologi pada saat ini Bapak Ibu begitu canggihnya, tidak ada seorang pun yang akan menyangkal bahwa memang sudah sedemikian canggih perkembangan teknologi pada saat ini. Dulu dunia tidak pernah segitu terkoneksinya seperti yang sekarang ini Bapak Ibu. Tetapi saat ini peristiwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, dalam beberapa detik pun kita sudah menerima beritanya. Kita sudah menerima hasil. Kita sudah menerima apa yang terjadi di luar sana. Oleh karena teknologi yang sudah begitu canggih. Dalam sekejap mata, segala berita penting dan tidak penting itu kita bisa dapatkan hanya melalui teknologi. Hampir tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat dijangkau Bapak Ibu. Semua orang dapat menerima dan mengirimkan berita melalui telepon genggamnya. Tetapi ironisnya, walaupun sepertinya dunia semakin terkoneksi dengan wilayah yang satu dengan yang lain, melalui sebuah alat, banyak orang justru menjadi terasing. Orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi terasing Bapak Ibu.
teman, sahabat, rekan kerja, bahkan keluarga bisa terasing hanya karena teknologi. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa terasing, Bapak Ibu. Teknologi zaman sekarang dapat membuat kita menjauh daripada orang-orang yang kita kasihi. Perkembangan teknologi dapat membawa kita terhubung dengan dunia luar. Tetapi dengan canggihnya teknologi sekarang ini, apakah dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat? Apakah dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat? Teknologi mungkin banyak menolong kita, Bapak Ibu. Tetapi akan sangat tidak baik jika teknologi yang akan memanfaatkan kehidupan kita. Akan sangat tidak baik jika teknologi itu dapat membuat kita menjauh daripada orang-orang yang kita kasihi. Dapat membuat kita menjauh daripada keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah teknologi zaman sekarang dapat membuat kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Atau teknologi itu dapat membuat kita dekat bersama dengan rekan kita, saudara-saudara kita? Atau juga teknologi zaman sekarang dapat membuat kita mempunyai berhala-berhala lain? Kita melupakan Tuhan. Banyak hal-hal yang merusak hubungan kita dengan keluarga kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman pemazmur juga mengalami hal yang sama. Pemazmur menghadapi keanekaragaman sikap, sifat dan prinsip hidup manusia dan semuanya saling mempengaruhi. Sikap, sifat dan prinsip hidup itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kehidupan orang benar. Di dalam bacaan kita tadi dijelaskan dalam perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di dalam bagian pembukaan Mazmur dikatakan berbahagialah. Siapa yang berbahagia, Bapak Ibu? Berbahagialah, yaitu orang benar, yang maksudnya di sini adalah tidak ada kebahagiaan di luar orang yang tidak benar. Tetapi orang berbahagia adalah orang yang benar, yaitu orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Keluarga adalah hal yang terpenting di dalam hidup ini. Seperti pujian mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sesukses apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, kalau keluarganya tidak bahagia dan tidak didasari oleh firman Tuhan, maka hal itu perlu dipertanyakan. Sukses, orang kaya, tapi di dalam keluarga tidak mendapatkan kebahagiaan. Saudara, hari-hari ini kita banyak belajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur dalam gereja kita. Dalam sepanjang tahun ini nanti kita akan belajar tentang keluarga. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita bangun di dalam keluarga. Kita akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan keluarga kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa ada banyak godaan atau goncangan di dalam keluarga pada saat ini? Baik dalam pernikahan, baik dalam hubungan orang tua dan anak, hubungan antara saudara. Kenapa ada begitu banyak orang yang tidak menikmati keluarga yang bahagia? Lalu apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa menikmati keluarga bahagia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu jawaban yang saya temukan dan juga mungkin kita temukan. Ya. Ada begitu banyak jawaban. Mereka mengatakan bahwa
keluarga bahagia itu tergantung lamanya berpacaran. Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga bahagia itu tergantung usia. Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga bisa bahagia itu tergantung dari mapan hidupnya atau tidak. Semua kebutuhan terpenuhi, segala macam terpenuhi. Tetapi apa yang kita temukan pada saat ini? Keluarga tidak merasakan yang namanya bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu koneksi dengan Tuhan, kita perlu untuk terhubung dengan Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita bisa menikmati keluarga kita dan juga kebersamaan dengan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa dasar yang harus kita lakukan supaya dalam keluarga itu kita merasa bahagia? Yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman pemazmur, orang-orang pencemooh yang pada saat ini dikatakan bahwa orang-orang itu mungkin terlalu bergaul bagi kehidupan kita. Orang-orang itu enak diajak untuk ngobrol, tapi kita tidak tahu Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Kumpulan orang-orang pencemooh adalah kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kebahagiaan orang percaya bukan seperti kebahagiaan orang-orang fasik yang berdiri dan duduk dengan kumpulan pencemooh. Kebahagiaan orang-orang fasik hubungannya dengan pergaulan hidup mereka. Kalau sudah duduk berdiri terlalu akrab, kita akan terpengaruh dengan kehidupan mereka. Kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Kebahagiaan menurut mereka adalah kebahagiaan yang sesaat. Mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa shopping, bahkan mereka juga bisa menggunakan obat-obat yang terlarang. Dan bagi mereka adalah itu kebahagiaan. Kebahagiaan orang dunia adalah kebahagiaan yang semu, di mana ketika ditiupkan oleh angin akan hilang dengan sekejap. Lalu apa yang kita suka dengan kebahagiaan orang dunia? Apa yang kita sukai dengan kebahagiaan orang fasik? Jangan sampai kita mengikuti pola hidup mereka, karena mereka mempunyai kehidupan yang bahagia menurut mereka. Mereka kelihatannya enak diajak untuk ngobrol. Mereka kelihatannya enak diajak untuk berteman. Tetapi Bapak Ibu justru berbahaya bagi kehidupan kita. Berbahaya bagi kerohanian kita. Karena cepat atau lambat mereka akan membawa kita untuk menjauh daripada Tuhan. Orang yang sudah percaya kebahagiaannya adalah senang akan firman Tuhan. Orang yang sudah percaya kebahagiaannya adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang sudah percaya adalah kebahagiaannya hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Di ayat yang pertama ini dijelaskan kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan menikmati keluarga yang bahagia. Bukan seperti kebahagiaan orang-orang fasik. Kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin memiliki keluarga yang kuat, kalau kita ingin memiliki keluarga yang terbangun bahagia, maka kita harus memiliki kehidupan yang benar yang didasarkan oleh firman Tuhan.
Yang kedua adalah dasar daripada keluarga bahagia adalah bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa menikmati apa yang ia kerjakan, apa yang ia miliki, yaitu harus disertai dengan rasa syukur. Mengapa harus rasa syukur? Karena rasa syukur adalah awal keluarga bahagia. Karena selalu ada banyak alasan untuk tidak bersyukur Bapak Ibu. Ada waktu untuk kita bersyukur, ada juga alasan untuk kita bersungut-sungut. Dan semua ini tergantung dari cara pandang kita seperti apa. Kalau cara pandang kita selalu negatif, maka hasil yang kita dapat adalah negatif. Tetapi kalau kita melihat dengan rasa syukur, apapun keadaan keluarga kita, apapun keadaan kondisi kita, kalau kita mendasari dengan rasa syukur, maka kita akan bisa menikmati yang namanya bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali akibat-akibat ketika rasa bersyukur ini di dalam keluarga hilang. Khususnya di dalam keluarga-keluarga terjadi yang namanya rasa ketidakpuasan. Ketika di dalam keluarga rasa syukur itu hilang, maka perusak utama dalam keluarga adalah rasa ketidakpuasan. Seseorang yang sudah tidak mulai puas, ia mulai tidak puas dengan dirinya sendiri, ia tidak puas terhadap pasangannya, ia tidak puas dengan keluarganya, maka jangan salah kalau hari-hari ini sering terjadi yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Jangan salah ketika terjadi yang namanya perceraian. Jangan salah ketika terjadi yang namanya perselingkuhan. Hanya karena ia tidak puas dengan pasangannya, hanya karena ia tidak puas dengan keluarganya, maka akibatnya adalah kehilangan keluarganya. Perceraian terjadi dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak. Hari-hari ini anak begitu tidak puas dengan orang tuanya. Tidak puas dengan keluarganya. Dan inilah akibat-akibat ketika rasa syukur itu tidak didasari di dalam keluarga. Inilah akibatnya rasa ketidakpuasan ini muncul ketika rasa syukur itu hilang di dalam keluarga. Sehingga tidak bisa menikmati yang namanya keluarga bahagia. Apalagi dengan teknologi yang begitu canggih pada saat ini. Anak-anak mudah terpengaruh. Dan bukan hanya anak-anak Bapak Ibu, orang dewasa, orang yang sudah berkeluarga bisa jatuh di dalam dosa. Dan yang kedua adalah akibat apa ketika rasa syukur itu hilang di dalam keluarga? Adanya keserakahan. Nah, keserakahan membuat ia iri hati, membuat ia ingin seperti orang lain, suka menuntut. Kenapa pasangan saya seperti ini? Kenapa istri dan suami saya seperti ini? Kenapa bukan seperti yang lain? Muncul yang namanya iri hati. Kalau orang sudah mulai tidak puas dan akibatnya masuk di dalam keserakahan, keserakahan itu merupakan lubang tanpa dasar di mana akan menjebak diri kita sendiri jatuh di dalam dosa. Karena kita tidak menghargai keluarga kita. Kita tidak menghargai pasangan kita. Kita tidak menghargai anak-anak kita. Hidup membanding-bandingkan dan akhirnya timbul yang namanya iri hati. Nah, oleh karena itu firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maka ketika hal ini terjadi dalam keluarga kita, ingatlah Bapak Ibu, kembalilah kepada Dia. Yang ketiga, dasar dari keluarga bahagia adalah kesetiaan. Mazmur 1 ayat 3
dan juga Mazmur 128 ayat 3. Kesetiaan merawat, Bapak Ibu. Keluarga itu diibaratkan seperti pohon yang memerlukan perawatan. Pohon atau tanaman kalau tidak dirawat itu akan mati. Keluarga seperti pohon atau tanaman di mana kita harus setia merawat dengan baik sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Kita bisa menikmati keluarga kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati keluarga kita seperti pohon yang manis, ya, seperti pohon anggur yang manis kalau kita tidak pernah menanam, merawat, dan menyiramnya. Kita tidak pernah setia untuk merawatnya dengan baik. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita mau keluarga kita baik, kalau kita mau keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka engkau harus memberikan pupuk dan juga menyiramnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya menggambarkan bahwa suami istri itu adalah seorang petani yang harus bekerja sama demi keberhasilan kebun anggur keluarganya. Suami istri itu harus bergandengan tangan bagaimana merawat keluarganya, bagaimana merawat anak-anaknya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh petani itu? Dia harus memberikan pupuk dan menyiramnya. Ini adalah gambaran daripada rumah tangga. Dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, hubungan orang tua dan anak itu harus dirawat dengan baik. Apa pupuk cinta dalam keluarga, Bapak Ibu? Adanya komunikasi yang baik. Adanya waktu. Harus diberikan waktu terhadap keluarga. Adanya perhatian bagi keluarga. Maka jangan heran kalau orang tua banyak menangis sedih ketika melihat anak-anaknya hidup tidak benar. Hidup di luar Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kesetiaan untuk merawat. Tidak ada kesetiaan untuk merawat keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat ketiga jelas sekali dijelaskan bagi kita bahwa kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupan keluarganya, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat adalah dasar apa keluarga bisa bahagia? Yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut suami atau istri, Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini kita banyak melihat ada keluarga-keluarga yang takut sama pasangannya. Dilihatin saja sudah takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita bukan itu yang kita takuti, tetapi takut akan Tuhan. Sehebat apapun kita menjaga keluarga kita, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka sia-sialah perjuangan hidup kita. Maka kehidupan kita harus takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dia katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 dasar bagaimana kita harus menikmati keluarga kita dengan bahagia. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran, kemudian bersyukur, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa terhubung dekat dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan firman-Nya. Di ayat kedua dijelaskan bahwa yang kesukaannya ialah Taurat dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau keluarga kita bertumbuh, anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa melakukan firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi yang sekarang ini, entah sampai kapan akan berlalu. Tetapi biarlah kondisi ini, mari kita mengambil satu momen. Ya. Kita mengambil momen bagi keluarga kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita, merenungkan firman Tuhan, melakukan mezbah keluarga, dan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari mengajak anak-anak Bapak Ibu. Mari mengajak saudara-saudara, anggota keluarga untuk bersama-sama
mengambil waktu untuk melakukan mezbah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu sekali sebenarnya di momen-momen seperti ini untuk bersekutu bersama dengan keluarga saya. Saya masih ingat sampai sekarang bahwa terakhir saya dan saudara-saudara saya itu berkumpul lengkap itu ketika saya masih SD. Dan itu lengkap dengan 4 bersaudara. Tetapi setelah itu saya tidak lagi merasakan yang namanya mezbah keluarga di dalam keluarga. Oleh karena waktu dan tempat kami yang berbeda. Sampai sekarang. Bapak Ibu bisa membayangkan beberapa tahun, 11 tahun lebih, saya tidak merasakan yang namanya mezbah keluarga bersama dengan keluarga. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu, bersyukur Bapak Ibu kalau saat ini bisa berkumpul dengan keluarga Bapak Ibu. Bersyukur pada saat ini kalau Bapak Ibu bisa berkumpul dengan anak-anak. Bisa menikmati mezbah keluarga. Bisa melakukan mezbah keluarga. Jadi gereja kita menyediakan renungan setiap hari Bapak Ibu. Mari ambil bagian bersama dengan keluarga untuk merenungkan firman Tuhan. Ambil bagian untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan bukan hanya di pandemi ini pun Bapak Ibu, biarlah ini kita lakukan. Kedepannya pun berharap kita masih melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang kedua adalah kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Menyediakan waktu bukan untuk menyisakan waktu untuk Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kala kita lupa oleh karena kesibukan kita, oleh karena pekerjaan kita yang begitu banyak, maka kita lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Mari sediakan waktu yang baik untuk Tuhan. Ambil momen untuk bersama dengan Tuhan. Mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Sediakan waktu bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah komitmen. Bapak Ibu, mulailah untuk membangun komitmen. Mulailah komitmen untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Hal itulah yang akan membuat kita bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti ranting yang dipangkas dari pohonnya, itu akan mati. Kita bisa cakap menanggung segala sesuatu dan melakukannya di dalam Kristus ketika kita sudah memiliki yang namanya komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bergantung kepada Tuhan, yang berpaut kepada Tuhan. Bila kita terhubung dengan Tuhan, maka kita memiliki kekuatan untuk dapat bertahan dari tekanan hidup pada saat ini. Pikiran kita tidak akan mudah hanyut dengan cara-cara duniawi. Pikiran kita dan isi hati kita tidak sama seperti kebahagiaan orang-orang fasik. Tetapi pikiran dan hati kita tertuju kepada Kristus. Renungkanlah firman Tuhan. Berdoa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan melakukannya dalam hidup Bapak Ibu. Lakukanlah perintah dan ketetapannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena ini boleh menjadi gaya hidup kita. Hidup yang berbahagia ialah ada kesukaan terhadap Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sebab ia tidak akan pindah aliran air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang raja yang bernama Midas dari Frigia Asia Kecil menemukan seorang pengirim dewa yang tersesat dan mengembalikan kepada dewa itu, dewa Dionysius. Dewa Dionysius sangat senang dan berterima kasih kepada raja dan berkata kepada raja Midas ini, dia mengatakan bahwa ajukanlah satu permintaan kepadaku, aku akan mengabulkan segala permintaanmu itu. Lalu Raja Midas berkata kepada dewa Dionysius, berikanlah aku kuasa agar setiap apa yang aku pegang, apa yang aku sentuh itu berubah menjadi emas. Apa kata dewa Dionysius? Dia mengatakan, pikirkanlah baik-baik apa yang engkau minta kepadaku.
Apakah engkau yakin dengan permintaanmu ini? Kata Raja Midas, ya, saya yakin dengan permintaan saya. Lalu kata Dewa Dionysius, baiklah. Mulai saat ini, apapun yang akan engkau sentuh akan berubah menjadi emas. Bapak Ibu, kelihatannya Raja Midas ini begitu bahagia dan senang sekali. Setiap benda yang ia sentuh itu berubah menjadi emas. Ia sentuh pintu, meja, kursi berubah menjadi emas. Bahkan ketika ia makan pun, ketika ia menyentuh makanannya itu berubah menjadi emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia mulai ketakutan. Karena setiap apa yang dia sentuh itu akan berubah menjadi emas. Ketakutan mulai menghampiri hidupnya. Hingga suatu saat ketika seorang putri cantiknya datang dan memeluk dirinya, dan apa yang terjadi? Putri cantiknya itu pun berubah menjadi emas. Ia menangis begitu kuat. Ia sedih hatinya. Sekarang ia baru sadar bahwa tidak ada kebahagiaan di dalam emas tersebut terkecuali keluarga. Ia baru sadar bahwa keluarga itu begitu penting daripada segalanya. Emas tidak memberikan kebahagiaan padanya. Tetapi ia kehilangan keluarganya. Ia kehilangan dunianya. Apa saja yang disentuhnya berubah menjadi emas. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sedang engkau cari pada saat ini? Apakah kita sedang mencari kebahagiaan seperti yang dilakukan oleh Raja Midas? Sehingga anak dan keluarganya, ia kehilangan semuanya. Kita mencari kebahagiaan seperti yang dilakukan oleh Raja Midas. Yang kebahagiaannya hanya sementara. Biarlah ini boleh menjadi perenungan buat kita semua. Kebahagiaan seperti apa yang kita cari pada saat ini? Kebahagiaan dengan keluarga yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, atau kebahagiaan yang sementara yang akhirnya menuai kebinasaan. Nah, yang akhirnya kita akan kehilangan momen bersama dengan keluarga kita. Apa yang sedang engkau cari? Apakah engkau sedang mencari perkenanan Tuhan pada saat ini? Atau sedang mencari kebahagiaan yang sementara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proyek ketaatan kita selama 1 minggu ini adalah membaca Alkitab bersama dengan keluarga minimal 1 ayat per hari. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6, atau Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita melakukan proyek ketaatan ini selama 1 minggu bersama-sama dengan keluarga kita, dengan men-sharingkan firman Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita. Biarlah firman dan perenungan kita pada hari ini boleh meneguhkan iman kita dan boleh menolong kita dalam goncangan hari-hari ini, khususnya dalam keluarga kita, dan juga kita boleh membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap hati kami, khususnya untuk para keluarga-keluarga dan anak-anak Tuhan. Di dalam dunia yang begitu canggih pada saat ini ya Tuhan, biarlah boleh mereka melihat kebahagiaan mana yang harus mereka pilih. Apakah kebahagiaan ketika kami dekat dengan Tuhan, atau kebahagiaan yang hanya sementara yang dunia tawarkan bersama kami? Tuhan, tolong kami bagaimana kami harus memilah mana yang harus kami pilih. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan. Tolong keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, yang harus berjuang dalam keluarga mereka. Mungkin mereka pada saat ini begitu banyak menghadapi masalah dalam keluarga mereka. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang akan terus meneguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Pada saat ini sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pada hari ini persembahan kita ada dua, yaitu persembahan untuk kas gereja dan juga untuk persembahan misi. Bapak Ibu, untuk persembahan kas gereja dapat mentransfer ke Bank BCA atau Bank Danamon, atau Bapak Ibu juga bisa mentransfer melalui QR yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal men-scan dan bisa memilih QR barcode yang ada di sana. Dan untuk persembahan misi, Bapak Ibu juga dapat mentransfer ke Bank Mandiri dan juga dapat menggunakan barcode QR, sama seperti persembahan untuk kas gereja. Dan pada saat ini kami juga mohon untuk Bapak Ibu dapat mencantumkan persembahan nama dari persembahan Ibu, apakah persembahan kas gereja dan juga persembahan misi di kolom berita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 berkata, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis,
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh Tuhan pakai khususnya dalam pelayanan di gereja kami. Kami berdoa kiranya anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan ya Tuhan, dan menambahkan berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan misi yang sudah diberikan ya Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh terus memakai untuk ladang misi ya Tuhan, biarlah kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap kami khususnya dalam keluarga Tuhan, khususnya dalam iman percaya kami kepada Tuhan, kami terus boleh bertumbuh ya Tuhan. Biarlah firman ini juga terus boleh menopang kehidupan kami sebagai orang tua, kami sebagai anak ya Tuhan, kami boleh tetap ada di dalam Tuhan, kami boleh tetap terhubung, dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini boleh menjadi momen bagi kami, bagaimana kami boleh terus berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dan terus juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan bidang misi yang khususnya yang ada di Jakarta ya Tuhan, di GKKA Cabang Jakarta, yang pada saat ini mereka sedang merenovasi gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong dalam setiap hal yang mereka butuhkan, baik itu pun dana dan kebutuhan yang lainnya, kiranya Tuhan cukupkan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong mereka dalam pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di GKKA Cabang Jakarta ya Tuhan, kiranya juga Tuhan terus menolong dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, sehingga juga ya Tuhan boleh tetap dia berada di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan. Dalam kondisi new normal pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong setiap kami, khususnya dalam kota kami Banjarmasin ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan terus menolong setiap para pemerintah kami boleh mengambil satu kebijakan yang baik untuk kami boleh lakukan ya Tuhan. Kami juga sebagai masyarakat kami boleh melakukannya dan taat kepada pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini setiap doa kami, ampuni kami dalam doa kami ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Saat ini kita akan menyaksikan warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Telepon Lydia dulu deh. Gimana ya kabarnya? Mana ya? Oh ini. Nggak diangkat-angkat ya. Hai, halo. Apa kabarnya, Lid? Halo Lose, Lydia baik. Gimana pembacaan gemanya? Sekarang Lydia udah sampai mana? Sebenarnya Lydia udah nyerah Lose. Lydia udah jauh banget ketinggalannya. Gema 1, 2, 3 aja Lydia gak selesai. Oh gitu. Kamu jangan menyerah ya. Lose harap Lydia terus baca Alkitabnya. Nanti ikut gema yang berikutnya aja. Itu berbeda kok nanti sama gema yang sekarang ini. Memang apa bedanya, Lause? Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam hidup yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita membutuhkan firman Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun hidup keseharian kita. Setelah menyelesaikan Gema 3, gereja kembali menyediakan sarana agar kita dapat tetap terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya, yaitu melalui Gema yang baru, Gema Spasi, gerakan membaca Alkitab 1 pasal 1 hari. Berbeda dengan Gema sebelumnya, dalam Gema Spasi ini setiap kita akan membaca Alkitab secara kanonikal, namun hanya 1 pasal 1 hari, dimulai dari kitab Kejadian, dan akan didampingi dengan renungan singkat dari renungan satapan harian. Dalam Gema Spasi ini, sesuai dengan kata spasi yang dipakai, yaitu sebagai tanda jeda atau tanda istirahat di dalam pengetikan, Bapak Ibu Saudara dapat memanfaatkan waktu pembacaan atau perenungan firman Tuhan ini sebagai waktu teduh atau waktu jeda setelah seharian penuh beraktivitas ataupun sebelum beraktivitas. Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara pada nomor yang tertera pada akhir video ini, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Gema 3, dapat mendaftarkan diri melalui grup WhatsApp ataupun menghubungi mentor Bapak Ibu Saudara. Mari tetap membaca dan terhubung dengan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Mari bergema spasi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Baik Lause, Lydia akan berusaha dan ikut Gema lagi. Nah, begitu dong. Harus terus semangat ya. Oke Lydia. Lose doakan Lydia bisa mengikuti Gema yang berikutnya dengan lebih baik lagi, dengan semangat yang baru. Oke? Tuhan memberkati. Dadah.